Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kamen Clustering. Dalam dunia ilmu data, salah satu teknik paling penting yang sering digunakan adalah Kamen Clustering. Nah, kita mulai dari clustering terlebih dahulu. Clustering termasuk dalam kategori unsupervised learning, yaitu metode pembelajaran mesin yang digunakan ketika data yang kita miliki tidak memiliki label atau kategori yang sudah diketahui sebelumnya. Karena termasuk dalam unsupervised learning, clustering tidak membutuhkan informasi sebelumnya tentang kelompok mana yang benar. Sebaliknya, algoritma akan mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan pola atau kemiripan antar data yang ditemukan. Dengan kata lain, kita hanya memberikan suatu data mentah kepada sistem dan sistem akan mencoba mengenali struktur atau kelompok tersembunyi di dalamnya. Tidak seperti supervised learning yang memerlukan label, misalnya data pasien yang sudah diklasifikasikan sehat atau sakit. Clustering justru bekerja tanpa label. Ini sangat berguna saat kita belum tahu klasifikasi data kita, atau saat kita ingin menemukan sesuatu yang belum terlihat sebelumnya pada data kita. Sebagai contoh, dalam dataset mahasiswa, kita mungkin belum tahu siapa saja yang rentan terhadap gangguan mental. Dengan clustering, kita bisa mencoba mengenali kelompok tersebut berdasarkan data seperti usia, IPK, dan gejala yang dilaporkan. Tujuan utama dari clustering adalah untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data dan membaginya ke dalam beberapa segmen atau kelompok. Ini sangat berguna saat kita belum tahu klasifikasi data kita, atau saat kita ingin menemukan sesuatu yang belum terlihat sebelumnya pada data kita. Sebagai contoh, dalam dataset mahasiswa, kita mungkin belum tahu siapa saja yang rentan terhadap gangguan mental. Dengan clustering, kita bisa mencoba mengenali kelompok tersebut berdasarkan data seperti usia, IPK, dan gejala yang dilaporkan. Tujuan utama dari clustering adalah untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data dan membaginya ke dalam beberapa segmen atau kelompok. Proses ini disebut juga sebagai segmentasi data. Misalnya dalam bisnis nih, segmentasi bisa berarti mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kesehatan mental mereka. Salah satu metode clustering yang paling populer adalah Kamen Clustering. Nah, setelah kita tadi sudah membahas tentang konsep dasar dari clustering, sekarang kita akan membahas tentang Kamen Clustering. Kamens bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam K kelompok, di mana K ini merupakan klaster yang kita tentukan di awal. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk menyatukan data yang mirip satu sama lain ke dalam kelompok yang sama. Kemiripan ini biasanya diukur berdasarkan jarak antar data dalam ruang fitur. Seperti jarak Euclidean, ini semacam ukuran seberapa jauh sih dua titik data satu sama lainnya. Seperti halnya algoritma lain, Kamens memiliki kelebihan yang membuatnya populer sekaligus juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum digunakan dalam suatu analisis. Mari kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, cepat dan efisien. Kamens dikenal sebagai algoritma yang cepat dan efisien, terutama untuk dataset dengan jumlah yang besar. Algoritma ini dapat memberikan hasil pengelompokan dalam waktu singkat dengan proses perhitungan yang tidak terlalu kompleks. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Kelebihan lainnya adalah kemudahan dalam implementasi. Dengan hanya beberapa baris kode menggunakan library seperti misalnya sklearn, kita sudah bisa menjalankan Kamens dan melihat hasilnya secara visual. Namun, ada juga beberapa keterbatasan yang penting untuk dipahami. Yang pertama, perlu menentukan jumlah klaster di awal. Kamens mengharuskan kita untuk menentukan jumlah K atau klaster di awal proses. Padahal dalam beberapa kasus, kita tidak tahu pasti berapa jumlah kelompok yang ideal dalam data kita. Yang kedua, sensitif terhadap outliner. Algoritma ini juga cukup sensitif terhadap outliner atau data ekstrim. Satu titik data yang menyimpang saja
bisa membuat pusat klaster bergeser dan mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Yang ketiga, kurang baik dalam bentuk data non-linear. Setelah memahami teori, sekarang kita akan melihat bagaimana K-means diterapkan pada sebuah studi kasus nyata. Nah, untuk memahami cara K-means secara nyata, kita perlu melakukan penerapan pada studi kasus. Salah satu studi kasus yang saya ambil dari dataset Kaggle. Jadi saya mengambil dataset itu dari situs Kaggle. Kaggle ini merupakan platform populer yang menyediakan data-data terbuka untuk analisis data. Data yang saya ambil itu tentang studi kasus kesehatan mental. Untuk menjalankan analisis K-means clustering dalam studi kasus kesehatan mental mahasiswa, kita menggunakan sejumlah tools serta beberapa library pemrograman untuk mendukung proses analisis data. Yang pertama, kita menggunakan Google Colab sebagai tools. Google Colab adalah platform berbasis cloud milik Google yang memungkinkan kita untuk menjalankan kode Python langsung dari browser tanpa perlu install aplikasinya. Sedangkan untuk libraries, ada 4 libraries yang sudah saya download. Yang pertama itu Pandas. Library Pandas ini berfungsi untuk membaca file CSV, menampilkan data, menghapus nilai kosong, dan mengelola tabel dengan sangat mudah. Ada pula library Skitlearn. Library ini berfungsi untuk menyediakan algoritma pembelajaran mesin termasuk K-means clustering. Jadi untuk menggunakan K-means clustering gitu, mengimplementasikan metode K-means clustering membutuhkan library Skitlearn ini. Yang ketiga ada Matplotlib. Library ini berfungsi untuk memvisualisasikan grafik supaya menarik. Jadi kita menggunakan Matplotlib ini beserta Seaborn nantinya. Jadi keduanya ini digunakan untuk memvisualisasikan grafik supaya lebih menarik. Setelah semua tools dan library siap, berikutnya adalah mengunggah dataset ke Google Colab agar kita bisa mengolahnya gitu dan mengupload tanpa harus membuka folder. Kita jalankan perintah berikut pada baris kode di Google Colab. Setelah file berhasil diunggah, langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan awal terhadap isi dataset. Ini bisa langsung dilakukan dengan perintah Setelah dataset berhasil diunggah dan diperiksa, langkah penting selanjutnya adalah processing. Pre-processing lebih tepatnya. Nah, tahap ini sangat penting karena akan memastikan data kita itu bersih. Pertama, kita buat fungsi encode. Nah, fungsi encode ini encode.cpa ini digunakan untuk mengubah tentang IPK seperti 3 sampai 349 menjadi angka misalnya 4. Kemudian kita ambil 3 kolom dari dataset usia, IPK, dan status depresi. Karena ketiganya akan digunakan dalam proses clustering. Setelah itu, kita terapkan fungsi encode ke kolom IPK, lalu ubah status depresi menjadi angka. Misal yes itu jadi 1, sedangkan no itu jadi 0. Untuk menjaga kualitas data, kita hapus semua baris yang masih mengandung nilai kosong. Hal ini penting agar model tidak error saat dijalankan.
Terakhir, kita tampilkan beberapa baris data hasil pre-processing dengan fungsi hit. Jadi fungsi ini digunakan untuk memastikan semuanya sudah sesuai dan siap diproses lebih lanjut. Setelah data dibersihkan, kini kita akan melakukan normalisasi data. Proses ini penting banget guys, supaya nantinya fitur-fitur di dalamnya itu dapat memiliki skala nilai yang sebanding, sehingga algoritma K-means tidak berat setelah menghitung jarak antar data. Untuk menormalisasi, kita menggunakan standar scalars dari library scalars.preprocessing. Fungsi ini akan mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini adalah bentuk normalisasi yang sering digunakan dalam machine learning. Jadi sebelumnya itu kan error ketika normalisasi data. Nah, itu ada problem di sini. Penamaannya itu data ready tidak terdefine gitu. Jadi aku coba ubah di pre-processing. Dan ini outputnya. Selanjutnya kita mencari inflow method. Pertama, kita panggil library matplotlib splt. From scalar untuk menggunakan K-means clusteringnya. Import K-means. Nah, matplotlib dan scalar ini digunakan supaya kita nantinya bisa mudah memplot inflow curves dan menemukan nilai cluster terbaik sebelum menjalankan K-means. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai WCSS. For I dari I dalam jarak 1. Nah, kita menghitung nilai WCSS untuk berbagai nilai K. Misalnya di sini dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10, jadi batasnya itu kan 11. Lalu kita plot grafik dengan sumbu X, yang mana itu adalah jumlah cluster dan sumbu Y adalah nilai WCSS nya. Saya lanjut kodenya. Cluster sama dengan I, random stage K-means dot fit ukuran X scale WCSS dot append. Jadi itu menggunakan fungsi append untuk menambahkannya. Dot inertia
number of cluster. Jadi X di sini adalah sumbu. Jadi X ini adalah jumlah klasternya. Sedangkan Y label adalah sumbu. Sorry saya salah. Sumbu Y adalah nilai dari WCSS-nya. Jadi kita tulis WCSS. Huruf gede aja lah. ELT.show untuk menampilkan. Oke, kita jalankan. Semoga gak error. Error teman-teman. Saya perbaiki dulu. Tadi ada error ya ketika proses mencari cluster atau di sesi mencari metode mblow. Karena error aku coba mencari solusinya dengan ChatGPT dan akhirnya melakukan perubahan lagi di sini. Karena awalnya normalisasi data itu diklasifikasikan setelah preprocessing data. Sekarang tuh disatukan karena juga sama-sama menggunakan standar scalar kan. Jadi disatukan hasilnya ini. Kalau harus sama kok. Kode yang dipakai sama dengan sebelumnya. Cuman dari penggunaan datanya itu function juga. Penamaan variabel lebih tepatnya. Aku kurang konsisten dalam penggunaan namanya, jadi ada error tapi udah diperbaiki. Nah, ini adalah kode dari metode mblow atau mblow method untuk mencari jumlah cluster, dan outputnya seperti berikut teman-teman. Dapat dilihat dalam grafik tersebut. Next, kita akan terapkan comments-nya. Setelah tadi mblow-nya sudah, sekarang menerapkan comments. Gunakan library sklearn. Import comments. Comments sama dengan and clusters 3 karena yang mau diklasifikasikan 3. Umur, IPK, sama gangguan mentalnya. Random stage lah. Comments dot fit data normalize. Kita coba jalankan teman-teman. Nah, oke, kita menggunakan fungsi dari library sklearn ini untuk menentukan jumlah cluster kan. Clusternya di sini diklasifikasikan 3, jadi cluster menggunakan 3. Kemudian kita melatih modelnya pada data yang sudah dinormalisasi sebelumnya.
Setelah model dilatih, kita bisa mengambil hasil klaster untuk setiap data dan menyimpannya ke dalam dataset. Nah, ini kita akan menggunakan code data clusters comments dot labels. Yuk kita dengan ini kita bisa salah error. Aku akan coba mencari solusinya. Ini kenapa data normalize. Dengan ini kita bisa melihat nih mahasiswa mana yang termasuk dalam klaster 0, 1 atau 2 tergantung dari hasil pengelompokannya. Setelah menerapkan comments dan mendapatkan hasil klaster, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan data supaya kita tuh lebih paham pengelompokannya gitu dengan tampilan visual. Untuk itu kita membutuhkan library Seaborn. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, library ini digunakan untuk memvisualisasikan data. Bukan library matplotlib belibet SPLT plot. Nah, kita menggunakan scatter plot atau grafik sebar yang merupakan cara sederhana dan efektif untuk melihat distribusi data berdasarkan fitur utamanya, misalnya CGPA dan usia. Jadi kita nanti bisa melihat penyebaran data, visualisasi penyebaran data comment clustering gitu berdasarkan CGPA. Dan usia, jadi berdasarkan CGPA dan usia. Data sebenarnya karena kita menyimpannya di data ready sebelumnya, jadi kita panggil cuma judul gitu, nanti kayak teks yang muncul di atas grafiknya nanti visualisasi hasil cluster. Ini untuk menampilkan lt.show dan jalankan. Nah, berikut tampilan dari visualisasi hasil clusternya. Nah,
Nah, setelah memvisualisasikannya tadi, selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap masing-masing klaster nih. Nah, di tahap ini kita ingin tahu nih karakteristik dari setiap kelompok mahasiswa yang terbentuk. Kita akan mulai dengan menggunakan fungsi grup data.group. Dengan hanya satu baris kode ini, kita bisa mendapatkan ringkasan statistik gitu dari setiap klaster. Dari seluruh proses yang telah kita pelajari, mulai dari memahami konsep clustering, menerapkan algoritma K-means, hingga menganalisis hasilnya, ada beberapa kesimpulan penting nih yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama, K-means itu terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola dan kelompok di antara data mahasiswa. Dengan teknik ini, kita bisa mengelompokkan individu berdasarkan kesamaan karakteristik mereka tanpa perlu label atau data yang ditentukan sebelumnya. Kedua, dalam konteks kesehatan K-means yang menjadi studi kasus kita, ini bisa digunakan dalam mendeteksi kelompok mahasiswa yang berisiko mengalami tekanan psikologis berdasarkan usia, IPK, dan status mental atau depression. Analisis ini dapat menunjukkan bagaimana sih teori mesin learning ini dapat membantu penyelesaian masalah di dunia nyata. Dengan menggunakan tools seperti Google Colab, library Pandas, Skilllearn, Seaborn, dan yang lainnya yang sudah saya jelaskan di awal, kita bisa menjalankan analisis secara efisien dan terstruktur. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi K-means clustering. Oke, see you next time guys. Apabila ada kesalahan, kalian bisa komen di kolom komentar. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.